Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang tata kelola agraria, dimulai dari sejarah agraria, pentingnya reformasi agraria, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dan ada studi kasus dari konflik lahan di Provinsi Jambi. Jadi kalau berbicara mengenai agraria, pasti sering disamakan dengan konsep pertanahan, dan erat kaitannya dengan pertanian ataupun agrikultur. Munculnya agraria itu juga karena adanya pengolahan lahan. Berbicara mengenai agraria, pasti berkaitan dengan pembagian tanah, peruntukan lahan, dan juga pemilihan lahan. Kali ini kita akan membahas dulu tentang sejarah periodisasi perkembangan agraria di Indonesia. Dimulai dari era masyarakat hukum adat, dilanjutkan dengan masa kerajaan, hingga masa kemerdekaan. Setiap periode itu memiliki karakteristik dan juga pendekatan yang berbeda-beda dalam mengelola tanah dan juga sumber daya alamnya. Dalam perkembangan manusia sendiri, reformasi agraria itu mempunyai sejarah yang panjang, sebagaimana yang kita sadari bersama bahwa permasalahan di bidang pertanahan itu masalah yang sangat sulit, rumit, dan sensitif hingga saat ini. Lagi berbicara tanah, di wilayah NKRI sendiri adalah sumber daya yang utama karena berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat yang semakin beragam dan juga semakin meningkat. Budi Harsono berpendapat bahwa tanah adalah sumber utama bagi keberlangsungan hidup untuk mencapai kemakmuran hidup secara adil dan juga merata. Maka tanah itu adalah usaha yang digunakan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan yang lebih nyata. Namun konsep Budi Harsono tadi berbanding terbalik dengan bangsa Indonesia, di mana negara memberikan amanat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, berbicara mengenai sejarah awal perkembangan agraria Indonesia itu diawali pada sebelum abad ke-16 pada masa hukum adat, di mana masyarakat adat itu menganggap bahwa tanah itu sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki hubungan yang spiritual dengan sistem kepemilikan tanah yang bersifat komunal atau milik bersama. Sehingga pembagian lahan itu didasarkan kepada kebutuhan komunitasnya ataupun kepada kebutuhan bersama. Dan setiap masyarakat adat itu memiliki sistem pengelolaan tanah tersendiri, walaupun kepemilikan tanahnya itu tidak bersifat individual karena tanah itu dimiliki secara kolektif oleh komunitas. Nah, prinsip dasar dari hukum adat sendiri ialah tuh tanah tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena tanah bukan milik pribadi, tapi milik bersifat komunal. Jadi dapat disimpulkan bahwa periode agraria masa hukum adat ataupun prakolonial ini terjadi di mana kepemilikan tanah itu sifatnya komunal, artinya milik kebersamaan masyarakat adat, dan tanah itu diperuntukkan untuk dapat dinikmati dan dimanfaatkan segala hasilnya secara bergantian ataupun bergilir, secara adil agar kebutuhan hidupnya itu terpenuhi. Dan di masa prakolonial ini belum mengenal adanya konsep kepemilikan individual atas tanah. Dan sejarah agraria masa hukum adat ini menunjukkan sistem pengelolaan tanah itu lebih kompleks, basisnya kebersamaan dan memiliki nilai-nilai kedalaman filosofis. Dan sistem hukum adat ini bukan hanya sekadar pembagian lahan, tapi bagaimana menekankan keselarasan, kebersamaan, dan juga keberlanjutan. Nah, masuknya pedagang asing dan membawa pengaruh sistem kolonial, sehingga terjadi perubahan struktur sosial dan modernisasi masyarakat menjadi faktor perubahan pada masa hukum adat, di mana semula tanah itu dianggap sebagai tanah ulayat dan mulai terjadi pergeseran fundamental dalam konsep agraria. Dikenal ya dengan masa kerajaan, ditandai dengan perubahan yang signifikan dari yang sistemnya itu komunal masyarakat adat ke sistem yang lebih terpusat lagi. Dan sistem agraria di Indonesia itu masih sederhana dan berlandaskan pada penguasaan tanah oleh raja. Karena tanah itu dianggap milik raja dan rakyat itu hanya sekedar untuk menggarap tanah tersebut yang berstatus dengan Magersari, di mana mereka itu hanya memiliki hak untuk mengelola tanah dengan kewajiban harus membayar pajak ataupun upeti dari hasil panen kepada raja. Nah, dalam praktiknya sendiri, penguasaan tanah oleh raja itu menciptakan ketimpangan di mana sebagian kecil orang harus menguasai sebagian besar lahan. Sementara itu banyak petani juga yang tidak memiliki tanah. Nah, sehingga pertanahan itu mengalami penyesuaian dan muncullah sistem tanah bengkok atau sistem lunggu, di mana pejabat pemerintah diberikan imbalan sebuah tanah
karena sudah memberikan mereka layanan. Dan pejabat pada saat itu melakukan penyewaan kepada petani dan hasilnya akan diberikan dengan sistem bagi hasil. Dan disitulah tetap masyarakat desa berada di bawah kendali para bangsawan dan juga raja. Dan seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan besar karena adanya intervensi kolonial Belanda yang memperkenalkan sistem agraria melalui sistem tanah paksa, di mana petani itu dipaksa untuk menanam komoditas tertentu untuk kepentingan pasar internasional tanpa ada imbalan yang layak. Dan kebijakan ini menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap petani lokal, dan justru malah merusak sistem agraria tradisional yang sudah ada. Dan kolonial itu membawa reformasi pajak, sehingga banyak petani itu kehilangan akses terhadap lahan karena tidak mampu membayar, dan itu bisa menciptakan ketidakadilan sosial dalam masyarakat agraria di Indonesia. Nah, karena adanya intervensi dari penjajahan kolonial ini, maka diterapkanlah sistem VOC yang konsep tanahnya itu sifatnya ekonomis dan menerapkan sistem tanam paksa dengan pengambil alihan tanah produktif dari masyarakat. Di masa penjajahan itu juga mulai ada pengaruh dari sistem undang-undang pemerintahan Belanda tahun 1870, di mana undang-undang itu memuat ketentuan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak Egiondong atau hak milik pribadi itu dianggap sebagai domain atau milik negara. Dan pada masa kolonial, hak atas tanah itu diatur sangat ketat dan hanya tanah-tanah yang memiliki bukti tertulis seperti sertifikat ataupun dokumen legal lainnya yang diakui sebagai hak milik pribadi. Artinya jika seseorang ataupun suatu komunitas itu tidak dapat memberikan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah pemilik tanah yang mereka punya, maka tanah tersebut ya dianggap tidak dimiliki oleh siapapun dan otomatis akan diklaim oleh negara. Pernyataan itu jelas kita ketahui bahwa itu dinamakan dengan domain verklaring atau pernyataan domain, di mana negara itu mengklaim kepemilikan tanah yang sebelumnya itu digunakan oleh masyarakat secara komunal, tapi tidak ada bukti kepemilikan formal menurut hukum kolonial. Sehingga periode penjajahan itu mengubah secara fundamental sistem agraria di Indonesia dari model kepemilikannya komunal menuju sistem yang kapitalistik yang eksploitatif. Dan masa penjajahan ini meninggalkan warisan-warisan yang kompleks yang masih juga dirasakan hingga saat ini dalam dinamika nasional. Dan periode penjajahan ini bukan hanya sekadar tentang kepemilikan tanah, tapi juga bagaimana transportasi untuk melainkan cara pandangnya, relasi sosialnya, dan hubungan-hubungan manusia dengan sumber daya alam. Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia tuh masih terus mengatasi ketimpangan dalam penguasaan tanah melalui kebijakan-kebijakan. Namun warisan pada masa agraria kolonial itu masih terasa hingga masa kemerdekaan. Dan prinsip bahwa tanah yang tidak memiliki bukti formal ataupun administrasi itu adalah milik negara, terus mempengaruhi kebijakan agraria di Indonesia. Meskipun di beberapa wilayah masyarakat adat itu berhasil mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka melalui undang-undang tentang hak adat. Nah, kemudian di masa kemerdekaan ini juga mulai memberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau bisa kita kenal dengan UU PA 60. Dan itu pada masa kemerdekaan juga ada redistribusi tanah untuk kepentingan rakyat. Dan pada masa kemerdekaan ini sudah mulai dilakukan pembentukan untuk Badan Pertanahan Nasional sebagai bentuk sertifikasi lahan bagi rakyat, agar rakyat itu juga punya hak untuk mengakui tanahnya. Nah, sejarah agraria Indonesia pasca kemerdekaan itu adalah perjalanan panjang untuk mencari keadilan dan juga kedaulatan dari model kolonial menuju nasional yang berkeadilan. Tanah pertanahan di Indonesia itu masih terus mengalami transformasi kompleks yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan juga politik bangsa. Nah, dari sejarah priorisasi perkembangan agraria di Indonesia sendiri, itu sangat penting untuk sama-sama kita ketahui bahwa pertanahan itu sangat berpengaruh dalam perekonomian kita. Bagaimana sih pemerintah itu bisa menanggapi persoalan tanah di Indonesia? Karena tanah itu kaitannya dengan perekonomian dan bisa berdampak kepada perekonomian yang tidak merata dengan tingginya harga bahan pokok, kemudian rendahnya daya beli masyarakat itu menjadi dampak bagi masyarakat ketika terjadi konflik lahan. Nah, selain itu juga
Dampak yang terjadi ialah ketimpangan antara penguasaan tanah dengan sumber daya alam yang diambil. Bahkan dengan adanya konflik lahan juga berdampak untuk merusak lingkungan dan justru membuat alam itu tidak bisa lagi dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, itu tadi sejarah yang kita bahas mengenai periodisasi perkembangan agraria. Seperti yang terjadi di wilayah saya sendiri, di Provinsi Jambi itu ada salah satu kasus konflik lahan yang dialami oleh masyarakat Dusun Pematang Bedaro dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang sudah berakhir damai. Pada Juli 2023 lalu, ada aksi pemberontakan dengan menutup jalan masuk menuju PT FPIL ini selama kurang lebih 2 minggu. Dan aksi ini menyurutkan publik dan pihak polisian mulai melakukan tindakan dengan melakukan pembubaran paksa terhadap aksi dari masyarakat Dusun Pematang Bedaro ini. Dan aksi ini diikuti oleh mayoritas ibu-ibu sebagai bentuk protes mereka terhadap konflik lahan yang dialami oleh masyarakat Dusun Pematang Bedaro itu dengan PT FPIL selama 25 tahun, yang berbuntut ditahan 5 orang masyarakat Dusun Pematang Bedaro atas tuduhan pencurian sawit pada Juli 2023 oleh Polda Jambi. Nah, bahkan aksi pemblokiran jalan masuk PTFL itu didapatkan ada 29 orang masyarakat yang terdiri dari 7 orang perempuan dan 2 anak-anak ditahan di Polda Jambi. Itulah menjadikan tindakan represif yang brutal dilakukan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat peserta aksi. Salah satu peserta aksi ibu-ibu itu harus dirawat di ICU salah satu rumah sakit Jambi karena korban kekerasan akibat trauma adanya kekerasan dari pihak kepolisian. Dan permasalahan ini sebenarnya muncul itu sejak perusahaan perkebunan sawit yang sebelumnya itu adalah PT Purnamatu Saputra itu menjanjikan kesepakatan dengan masyarakat sebanyak 237 KK untuk menyerahkan lahannya kepada perusahaan dan akan dijanjikan mendapatkan lahan lagi sebanyak 2 hektar. Namun sampai saat ini tidak ada realisasi kesepakatan sampai pada perusahaan tersebut berganti kepemilikan. Nah, selama 20 tahun hingga tahun 2023 ini, proses penanganan konflik lahan itu juga masih belum menemui titik terang. Tidak ada kesepakatan yang dibangun dengan tujuan mencari solusi untuk mulai konflik. Karena sejatinya komoditas unggulan Provinsi Jambi itu adalah sawit. Nah, hal inilah yang banyak terjadinya konflik tanah di Provinsi Jambi antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, peristiwa dari Dusun Pematang Bedaro ini adalah catatan buruk bagi Provinsi Jambi. Namun seiring berjalannya waktu, kurang lebih 25 tahun, konflik ini pada Oktober 23 lalu, konflik lahan yang terjadi antara warga Dusun Pematang Bedaro dengan perusahaan sawit PT FPIL ini berdamai dengan adanya bantuan dari Polda Jambi juga dan jajaran masyarakat beserta pihak perusahaan sepakat untuk berdamai. Karena selama 25 tahun konflik yang terjadi ini akhirnya mendapatkan titik terang. Konflik lahan yang terjadi di Dusun Pematang Bedaro ini terjadi semenjak tahun 1998 dan berakhir dengan kesepakatan damai, di mana kedua belah pihak itu bersepakat dan perusahaan itu bersedia memberikan apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Dan pada Oktober 2023 juga masyarakat dengan sukarela membongkar tenda yang telah berdiri di lahan perkebunan sawit FPIL ini. Nah, kesepakatan ini juga disaksikan oleh kepolisian, TNI, Kesbangpol, kepala desa, warga, bahkan juga pihak perusahaan. Nah, dari konflik lahan yang pernah ada di Provinsi Jambi ini menjadikan pelajaran juga bagi perusahaan maupun masyarakat, dan juga kesepakatan berdamai ini adalah salah satu jalan terbaik agar konflik lahan itu masih diberantas. Dan harapannya dengan adanya mediasi dan kesepakatan ini, pihak masyarakat mudah-mudahan merasa tidak ada gejolak lagi dari pihak perusahaan. Konflik lahan antara masyarakat dan Dusun Pematang Bedaro dengan PT FPL ini mencerminkan bagaimana sih kompleksitasnya persoalan agraria di Indonesia. Dan ini bukan sekadar persoalan teknis masyarakat dan perusahaan, tapi juga melibatkan bagaimana dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Dan penyelesaian konflik lahan itu membutuhkan pendekatan holistik yang dimana mengedepankan keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak tanah masyarakat adat. Nah, hal itulah banyak sekali perubahan yang terjadi dari perkembangan hukum pertanahan sejak masa kolonial hingga masa kemerdekaan di Indonesia. Dan bahkan setelah reformasi agraria,
masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan hingga saat ini. Dan tentu saja peran pemerintah juga harus ikut serta dengan sikap tegas terhadap banyaknya mafia tanah yang merugikan masyarakat. Mungkin itu saja sekian materi dari saya mengenai sejarah periodisasi perkembangan agraria Indonesia dan studi kasus yang pernah ada di Provinsi Jambi. Saya, Nia Ramadhani, pamit undur diri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.